warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di podcast Cerita Peminatan. Dan pada episode perdana ini, kita akan membahas tentang salah satu peminatan yang ada di Prodi PAI UIN Malang, yakni lebih tepatnya jurnalis pendidikan. Nah, ngomong-ngomong soal peminatan jurnalis pendidikan, kalau dari data yang di-share oleh pihak Prodi kepada kami mahasiswa, di situ jelas tertera bahwa peminatan jurnalistik itu mahasiswanya paling sedikit gitu di antara peminatan-peminatan yang lain. Yang mana kita itu cuma jadi satu kelas, digabung lagi sama antara adik tingkat dan kakak tingkat gitu ya. Angkatan 23 dan angkatan 22. Dari angkatan 23-nya itu ada 12 orang, lalu dari angkatan 22-nya ada 9 orang. Tentunya jumlah ini jelas nggak berimbang sama peminatan-peminatan lain yang satu kelas itu bisa sampai 30 orang, bahkan 30 lebih. Dan mereka itu masih terbagi ke dalam 2-3 kelas. Nah, sebenarnya seperti apa sih cerita langsung di lapangan dari peminatan jurnalis pendidikan ini? Untuk itu, di sini saya, Ainia, sudah bersama dengan 3 narasumber dari mahasiswa jurnalis pendidikan yang akan berbagi cerita atau pengalaman langsung terkait dengan kehidupan perkuliahan jurnalistik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya dan dari semester berapa? Mungkin dari... Dari dulu ya. Oke, perkenalin nama aku tuh. Namaku Ahmad Jawari Haki. Bisa dipanggil Jawari, Jo, Ahmad, Haki, terserah udah sama kalian semua. Aku dari semester 5. Udah itu aja tadi. Oh iya, 5. Udah Asalnya Malang. Ya, berarti lanjut ke gua. Perkenalkan, nama gua Muhammad Syahrul Ramadan, biasa disapa dengan Syahrul atau Mat, terserah kalian. Gua sekarang semester 7. Baik, terakhir perkenalkan nama saya Fatur Rahman, bisa dipanggil Fatur atau Rahman dan lain-lain, dari semester 5. Semester 5. Ya. Berarti ini semester 5, semester 7, semester 5. Oke. Mungkin sebelumnya bisa diceritain nih, kenapa kok kalian bertiga ini bisa masuk ke peminatan jurnalis pendidikan? Mungkin dari Kak Jo dulu. Dari aku dulu ya. Ini agak itu juga sejarahnya agak lumayan panjang ya. Kita balik dulu, mulai awal dulu itu berarti semester 4 ya. Nah, semester 4 dulu itu mungkin kesalahan aku juga ya. Dulu tuh aku lagi sibuk-sibuknya organisasi. Itu bener-bener. Dan salahnya aku emang itu kayak grup-grup penyebaran informasi kayak gitu itu tak arsipkan. Jadi kayak grup PAI itu tak arsipkan. Nah, jadi aku tuh nggak tahu. Terus sibuk-sibuk organisasi, jarang buka WA ya itulah pengurus organisasi aja. Tiba-tiba setelah selesai pemilihan itu aku dikabari temenku, milih apa Jo gitu katanya kan. Pas tak lihat lah, milih apa yang dipilih gitu. Katanya lihat di grup. Oke, kita lihat di grup. Oh, ternyata peminatan. Terus udah kelewat tanggalnya. Terus gimana? Katanya kalau peminatan kelewat itu biar dipilihin prodi. Oh, ya udahlah, aku udah berharap sama prodi lah. Udah pilihin yang bagus-bagus aja enggak apa-apa. Terus berjalannya waktu semester 5, ternyata aku dimasukkan ke jurnalis gitu. Kan aku tanya kenapa kok bisa masuk ke jurnalis. Ternyata emang yang masuk jurnalis tuh emang sedikit gitu. Nah, jadi emang rata-rata aku juga tanya-tanya itu yang masuk jurnalis juga ya memang mungkin ada yang masuk karena ingin ya, tapi juga ada juga sama kayak aku karena nggak milih gitu. Jadi ternyata nggak semua mahasiswa di jurnalis ini tuh milih sendiri gitu. Iya, kalau dari PUV kan begitu kan dari 3 narsum kan cuman aku aja yang nggak milih ya. Mungkin nanti yang PUV dari milih bisa dari narsum selanjutnya. Okay. Kalau dari aku ini kan perjalanannya aja atau experience-nya juga pas masuk jurnalis? Terus kan ketika akhirnya kamu masuk ke jurnalis nih, terus tahu dengan mahasiswa yang paling sedikit, gimana perasaannya waktu itu? Pertama agak kaget ya. Aku soalnya kan belum pernah ya. Dulu mulai semester 1 sampai semester 4 itu nggak pernah lah. Aku nemuin itu kelas cuman berapa orang gitu kan. Aku kaget. Terus lebih kaget lagi kok campur sama cutting gitu kan. Itu lebih shock lagi itu. Tapi ya udah aku jalanin aja. Dulu premisku pertama itu kayak gambaranku pertama jurnalis itu ya kayak fotografi kayak gitu-gitu. Terus ya nulis-nulis
artikel, tapi semakin lama semakin di sini ternyata jurnalis di peminatan ini ternyata itu lebih mengarah ke itu ya, nulis berita kayak gitu. Berarti ada sedikit hal yang nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak saya ekspektasi, tapi emang kan dari awal aku juga nggak milih ya, jadi ya udah aku terima-terima aja. Oke. Setelah akhirnya nggak milih nih, terus kan ini udah jalan 1,5 bulan ya, udah mau UTS. Ada nggak sih hal yang akhirnya bikin Kak Jo ini ngerasa, oh ternyata seru juga sih di jurnalis, nggak seburuk gambaran di awal gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih. Yang pertama mungkin aku kira kelas jurnalis itu kelas yang ngetu aja, kayak orangnya serius semua gitu. Iya. Dosennya serius semua. Ternyata setelah aku jalani, dosennya tuh lumayan asik, terus terbuka lah sama mahasiswanya. Apalagi ada satu dosen lah ini ya. Ini lebih sering kita tuh kuliahnya di lapangan. Jadi kalau menurut aku itu lebih seru lah daripada kuliah itu di kelas mulu. Jadi menurut aku setelah berjalan waktu jurnalis itu kayak kelihatannya emang momoknya buat mahasiswa yang lain itu jurnalis nyeremin dosennya kenceng, tapi kalau sudah dijalani terus ya emang bener-bener serius itu ada letak asiknya juga di situ. Oke, menarik banget. Kalau dari Kak Arul, gimana sih sejarahnya atau latar belakangnya kok akhirnya bisa masuk ke jurnalis gitu? Sebenarnya kalau banyak orang tanya apa sih alasannya masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu sebenarnya hal yang fleksibel sih menurut saya. Karena kadang orang yang memikir aku masuk sini ya pengen masuk aja. Jadi kalau alasan saya sebenarnya kalau masuk jurnalis ya pengen masuk aja. Karena dulu pernah sempet terjun ke dunia jurnalis juga. Cuman itu tuh nggak berjalan secara terus menerus, cuma berapa bulan, mungkin 1 bulan dapat dihitung 3 kali, mungkin seminggu 1 kali. Nah maka dari itu, berhubung saya udah pernah terjun ke dunia jurnalis, akhirnya saya milih jurnalis aja. Karena saya tahu di jurusan atau peminatan yang lain itu pasti banyak. Jadi alasannya sekali lagi, saya milih jurnalis itu karena saya udah pernah terjun ke dunia jurnalis. Oh, berarti lebih ke apa ya, ingin mendalami gitu ya? Nah, lebih tepatnya mendalami juga nggak apa-apa Mendalami sih. juga gitu. Terus ada nggak sih hal yang nggak sesuai ekspektasi? Hal yang nggak sesuai ekspektasi ada sih sebenarnya. Sebenarnya tuh saya masuk media jurnalis tuh kukira gini. Ada pembagian-pembagian lain seperti ada yang bagian tim pemberitaan, ada yang tim editing, ada yang tim bagian correction kata-kata atau jenis berita dan sebagainya. Ternyata enggak, kita semua itu difokuskan untuk bagaimana cara membuat berita, bagaimana cara untuk wawancara, melatih mental, fisik, dan materi. Jadi ekspektasi akhirnya terkubur dalam gitu. Terus kalau kaitannya dengan jumlah mahasiswa yang sedikit nih, apakah cukup mengagetkan juga buat Kak Arul? Kalau jumlah jurnalis yang sedikit sih nggak kaget, karena itu udah dapat informasi kalau dari atasan juga pernah dengan jumlah total siswa itu sedikit. Tapi ada positif, ada negatifnya. Positifnya apa? Kita tuh bisa komunikasi lebih lancar. Yang kedua, kita lebih mudah mengenal walaupun kita lintas angkatan. Terus yang ketiga, kita bisa memahami satu sama lainnya. Minusnya itu cuma palingan ya terbatas, ya itu aja anak-anaknya gitu doang. Berarti kayak tetap ada positif dan negatifnya juga gitu. Oke, mungkin kita beralih dulu ke Kak Fatur. Apa sih alasannya milih jurnalis pendidikan? Alasannya ya. Kalau dari saya sendiri sejarahnya awalnya sama hampir mirip ke Johari atau Jo. Cuman Mirip apanya? dari ceritanya. Bedanya kalau Mas Johari ini udah di akhir kan ya. Kalau gua tuh keadaannya pas lagi ada pemerahan media itu sempat ya, sebelum pemerahan itu diingetin sama Mas Fahrul. Fahrul. Oh, Fahrul. oke. Nah, itu Mas Farul anak PAI juga ya? iya, angkatan sama kita, Iya. sama kita. Teman Itu sekelas kamu? Sekelas waktu itu. Itu keadaannya emang karena lagi nugas terus dikasih diingetin, terus udah milih jurusan apa enggak. Nah, di antara pilihan jurusan itu karena emang dari awal gua kuliah itu bukan karena niat ya. Gua manut orang tua. Di antara jurusan itu gua kayak pengelola, kayak gua nggak pengen, terus kayak pokoknya gua jurnalis emang karena ya kayak dulu gua pernah masuk jurnalis, terus kayak emang dulu di pondok juga teman foto. Terus jadi kayak kalau bocah-bocah foto terus bandingin sama yang udah bisa ngerti foto kan simetrics gitu kan beda dan jadi gua kira
ekspektasi gue ya udah gue masuk jurnalis aja lah. Gue nggak belum gitu pengen ngurus sekolah, udah manut orang tua gue pengen ke depannya. Alasannya gitu. Sempat shock nggak ketika tahu mahasiswanya paling dikit dibanding jurusan peminatan yang lain? Kalau shock karena gue nggak berekspektasi tinggi ya. Kan gue ya. Iya gue ekspektasi. Kedua Nah, dari awal udah rendah ya. Udah rendah berarti. Nggak terlalu ekspektasi ke atas berarti ya. Iya, Ya, gini, nggak apa-apa. karena- Ya sangat jujur. jujur, soalnya udah berapa dulu sebelum semester 5 kan gue udah pernah nanya sekelas nih, lu pada milih apa gitu-gitu, pasti kan tahu pengelolaan apa-apa. Oh udah nggak nemu jurnalis, udah nggak usah tinggi-tinggi udah. Ya berarti udah kagak ada, ya udah terima aja, kagak ada apa-apa. Tadi kan kita sempat bahas jumlah mahasiswanya tuh dikit gitu ya. Terus juga ada sesuatu yang pada akhirnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi di awal gitu. Nah kira-kira apa sih yang buat kayak mahasiswa-mahasiswa lain itu nggak melirik peminatan jurnalis pendidikan gitu? Kenapa kok mereka itu mayoritas pilihnya di pengelolaan atau di entrepreneur gitu? Padahal kan kalau kita lihat-lihat itu di jurnalis kita belajarnya tuh juga sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Kita belajar di gimana penyebaran informasi, lalu juga bagaimana ke penyusunan konten, yang mana itu kan sebenarnya relevan banget gitu sama era digital. Cuma kenapa sih kok nggak dilirik gitu sama mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu? Menurut kalian seperti apa? Mungkin dari Kak Ju dulu. Oh, dari aku dulu. Nah, mungkin itu ya. Yang pertama mungkin emang kan mungkin ya kalau dulu itu kan emang kalau mahasiswa itu kuliah itu emang pertama kan emang niatnya cari ilmu. Nah, kan kalau seiring perkembangan zaman kan sekarang apa ya? Kayak apa namanya tuh? Pemikirannya mahasiswa itu kan sekarang lebih kuliah itu cuman dapat ijazah terus bisa kerja. Nah, gitu. Makanya kalau kataku sih ya, kenapa kok banyak peminatannya tuh lebih milih selain jurnalistik kayak manajemen dakwah, kayak apa entrepreneur. Itu emang biar kuliah nanti bisa langsung tembus ke dunia kerjanya kayak gitu. Jadi menurut itu sih makanya jurnalistik itu kayak nggak terlalu itulah menarik. Padahal kan seharusnya itu ya. Kalau jurnalis itu Lebih worth it. lebih worth it. Kan lebih banyak cabangnya juga kan. Sebenarnya gitu juga. Mungkin prospeknya belum belum disadari sama banyak Nah, orang. Betul. Bukan mungkin juga kurangnya sosialisasi dari apa ya fakultas terkait juga kan ya. Memangnya sosialisasi yang sudah dilakukan itu seperti apa? Nah kalau aku sendiri ya nggak tahu ya mungkin aku akan double orangnya. Jadi aku nggak tahu berita-berita tapi kalau sejauh ini aku tahu emang belum sosialisasi. Cuman ya sosialisasinya terkait ya nanti ada peminatan ini belum nggak dijelaskan isinya itu apa. Ya, benar seperti itu kah? Kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin ya kalau aku orangnya ya sama kayak gini, bukan nggak double juga, cuma agak sering ngilangan ya. Jadi kadang info itu 1 jam, 1 hari udah kelewatan terus gitu. Jadi jarang info scroll, jarang buka WA, jarang buka apalagi chat grup, jarang buka banget. Jadi setahu saya kalau informasi peminatan itu mesti dari cutting, kakak tingkat kita di atas. Ada yang mengatakan jurnalis nanti itu banyak jalan-jalannya, fokus ke dunia ini. Kalau pengelolaan diajarin begini, kalau entrepreneur nanti itu jalan jualan, terus desain dan lain sebagainya, cara ngitung duitnya gimana. Jadi kita informasi lebih nangkep tuh dari cutting gitu. Nah terus soal kok jurnalis sedikit sedikit peminatnya, mungkin sudut pandang mereka tuh masih kecil. Jadi mereka hanya sekedar taunya jurnalis tuh ya wawancara, ngomong di depan kamera gitu doang. Padahal mereka tuh nggak tahu jurnalis tuh sebenarnya dibagi banyak cabangnya. Nah, dia ada yang fokus ke ada yang fokus ke berita, ada yang fokus ke media, ada yang fokus ke tulisan correctionnya gitu. Jadi ya kita tarik benang merahnya itu mereka pemikirannya masih sempit gitu. Tapi kira-kira itu ada nggak kira-kira cutting yang niatnya menjerumuskan kita aja? Kalau menjerumuskan itu pasti nggak mungkin nggak, karena di kampus tuh pasti yang namanya senior tuh pasti menjerumuskan. Apalagi untuk kayak UKM gitu pasti kan menjerumuskan, menarik lagi bukan menjerumuskan, menarik itu lebih tepatnya. Sisi lain kampus. Sisi lain kampus. Terus kalau dari faktor lain yang mungkin belum disebutin sama Kak Jo dan Kak Aru, ada nggak Kak Fatul? Kalau menurutku sih di sosialisasi tadi ya, sosialisasi. Emang kayak zaman sekarang kan banyak minimnya literasi ya.
Terus kalau di berita-berita, iya bener tuh. Ya, Ya benar Berita-berita tiba-tiba apalagi lewat Gen Z atau- ya. Gen Z itu udah Kalau pandangan gue yang dulu pernah, maksudnya gue demen baca koran ya. Kalau zaman sekarang karena nggak ada mading, nggak ada berita-berita yang menurut gue sih kurang di situnya sih. Ataupun emang kalau di awal ada apa sosialisasi model video gitu, itu kan lebih jelas. berarti Terus penyebaran gimana? informasinya kurang ya. Iya kurang. Walaupun kalau terus dalam bentuk kayak yang di WA chat-chat gitu, itu kayak apa Kurang ya? efektif gitu ya. Ya, kurang efektif juga. Mungkin ada beberapa yang enggak, tapi iya enggak loh. Enggak. Ngerek gitu ya. Tapi kalau menurut gue yang maksudnya orang-orang milih-milih jurusan ya, jadi antara gue teman-teman gue yang gue tanya-tanyain, alasannya sih ada beberapa mungkin kayak malas, maksudnya juga kurang tahu jurnalis. Kayak bocah masuk ke pengelolaan, ya udah kayak udah maksudnya pengelolaan paling gampang gini gitu doang. Dan jurnalis pandangannya apa kayak kuliahnya ribet gini gitu sih. Jadi mungkin emang salah satunya itu. Jadi karena di sosialisasi awalnya kurang jelas, cuman teks aja. Kira-kira model sosialisasi seperti apa sih yang bakal bisa memberikan gambaran lebih komprehensif gitu buat calon mahasiswa yang memilih peminatan? Kayak kalau dari penyebaran lewat WA group dan juga sosmed itu kan masih hasilnya ya seperti yang udah diceritain tadi. Nah, kira-kira apa sih inovasi yang bisa diambil oleh prodi ke depannya? Oh, kalau prodi ya, mungkin kalau dari aku ya lebih mendekatkan diri sama ke mahasiswa sih. Kalau kataku tuh ya, kalau menurutku nih, menurutku. Oke. Sorry ya, Menurut menurutku. Gen Z. Menurut Gen Z. Itu menurutku pihak-pihak fakultas atau pihak-pihak dosen terkait itu kayak memberikan informasi cuman sekedar formalitas saja gitu loh. Iya. Jadi bener-bener ya udah pokoknya udah kasih informasi, kamu mau baca ya terserah kamu. Enggak bener-bener mengawal sampai apa ya? Sampai anak didiknya sampai muridnya ini bener-bener iya tersampaikan informasinya gitu. Paham. Kalau menurutku ya lebih dianukan lagi lah kayak kualitas dosennya kan ini kan berarti ngaruh ke kualitas dosen juga ya. Iya. Penyebaran informasinya itu ya ditingkatkan lagi lah. Jangan jadikan penyebaran informasi ini cuma sekedar formalitas saja. Soalnya kan ini kan juga ngaruh nanti ke masa depan kita juga kan, ke masa depan mahasiswa. Kalau dosennya acuh-acuh, mahasiswanya apalagi gitu. Jadi kalau bisa tuh ya bersinergi lah antara mahasiswa sama dosennya. Kalau kataku sih itu. Oke. Kalau menurut yang lain? Kalau gimana? Kalau menurut gue sih solusinya ya. Iya, solusi yang bisa Solusinya- diambil biar peminatan itu lebih dipahami gitu. Apa aja sih yang akan dipelajari di dalamnya gitu. Nggak cuma sekedar apa ya, kalau kita kemarin kan cuma dikasih informasi itu peminatan ini, matkul di dalamnya ini gitu. Nah. Nah, sedangkan kadang itu kita juga sebagai mahasiswa terkecoh gitu dengan judul matkulnya gitu ya. Iya, benar. Akhirnya kan kayak ketika udah dijalani ya, akhirnya ya muncullah hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi tadi gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama prodi? Melakukan demo ini sih, demo apa? Demo. Demo yang Iya. seperti apa nih? Maksudnya Tampar Demo real kan. Tampar Demo. koin malang. iya apa? Demo peminatan. Jadi kayak kita jurnalis kita buat video yang bikin menarik menarik mahasiswa yang bakal memilih jurusan ini. Jurusan peminatan. Peminatan. Ya, jadi semua peminatan buat video-video menarik dibuat satu video. Oh iya bagus sih. Iya. Jadi itu kayak pun- hasilnya ini hasilnya gitu ya. Ya itu pun kalau bisa jangan dipost di Instagram doang, kan nggak semuanya update di Instagram toh. Jadi ada yang di TikTok kan ada yang update kan maksudnya. Jadi Berarti bisa lebih di mana- dimasifkan lagi lah ya itu. Iya, Penggunaan sosial biar nggak salah itu milih ya. media sosialnya. Atau mungkin kayak bakal lebih efektif kalau ada satu hari khusus gitu ya buat expo gitu. Semacam di situ ada acara di mana nanti alumni dari setiap peminatan itu dihadirkan untuk sharing pengalaman secara langsung. Terus juga ada penayangan dokumentasi terkait dengan apa aja yang udah dilalui sama tiap peminatan. Kayaknya itu menurutku bagus sih. Bagus ya Bagus menurutku. banget itu. Cuma kan emang kendalanya kalau dari prodi sendiri kan mungkin ya kayak kemarin kan aku juga sempat wawancara itu kan. Iya. Iya. Dia kan kayak kekurangan dana juga kan kadang-kadang itu. Iya. Dari wawancara ke siapa, Kak? Ya itulah. Itulah banyak. Oke, oke. Sebenarnya Apa aja sih yang didapat dari hasil wawancara itu? Oh hasil wawancaranya ya itu kurang lebih sama. Emang
peminatan kita khususnya jurnalistik ini emang tuh sepi banget peminatnya. Dan terus aku gimana cara menanggulanginya? Ya aku kalau dengar kemarin tuh ya dari dosennya ya dilihat dulu nanti sampai apa SPK ya Apa? yang pertanggungjawaban tuh LPJ. bukan PJ. Bukan apa? Pokoknya ada PK-PK-nya lah itu. Monitoring kelas. Iya, monitoring kelas. kelas. Nah, itu Iya, kakak- kalau kakak- nanti kakak mungkin setahun 2 tahun lagi kalau nggak efektif emang nggak efektif, itu katanya ya cara menanggulanginya peminatan yang nggak efektif dihapuskan gitu. Dihapus. Wah, terpaksa dong dihapus nih. Kalian setuju nggak sih kalau peminatan jurnalis yang sebenarnya menjanjikan di era digital ini hanya dihapus cuma gara-gara sepi peminat itu? Gimana tanggapan dari Kak Arul mungkin? Menurutku ya, sebenarnya dari video yang kita sampaikan atau kegiatan yang kita lakukan saat ini, ada saran dari Kak Jo, Kak Fatur, atau dari teman-teman mungkin yang lain bisa ditanyakan. Apa tujuan kalian ikut jurnalistik per anak? Coba tanyakan aja. Itu dari per anak itu kalian kan bisa tahu apa sih yang diminati dia atau enggak dia tuh sekedar ikut-ikut aja. Dari situ tuh kita udah tahu sebenarnya jurnalistik itu kayak gimana. Iya. Dari per anaknya itu. Nah, sementara yang dari inovasi dari Kak Jo sama Kak Fatur, ini boleh direalisasikan dari untuk fakultas yang dimana yang pertama dosen itu ada pendekatan ke mahasiswa, yang kedua dari Kak Fatur gimana kalau Salah, bukan fakultas prodi. prodi, oke kita prodi ya, akhirnya ada ralat. Ralat ya. Oke, ralat. Kalau bilang fakultas tadi prodi maksudnya. Maaf. Prodi, lebih tepat ke prodi ya. Jadi ada pengenalan dosen ke mahasiswa prodi. Oke, prodi. Prodi. Terus yang kedua dari Kak Fatur yaitu gimana setiap peminatan itu membuat videonya terbaik bagaimana dia itu mengajak. Jadi setelah membuat video mengajak itu kita bisa gabungan satu, bisa di-share di IG, TikTok ataupun mungkin dosennya kalau pingin bisa di-share di grupnya masing-masing. Itu menurutku efektif. Kenapa? Dari satu sisi dosen yang dimana menurut mahasiswa dia itu statusnya lebih tinggi dan dosen paling pengaruh kepada mahasiswa, mungkin dia lebih takut. Jadi lebih membaca ke info dosennya. Terus yang kedua bisa jadi dari angkatan bawah-bawah yang dimana prodinya sama, itu bisa melihat untuk minatannya, untuk ancang-ancangnya juga. Gitu. Kalau dari Kak Fatur sendiri setuju nggak sih kalau jurnalis ini dihapus cuma gara-gara peminatnya sepi? Gak setuju sih. Ah, Kurang Kenapa lebih nih? sama ya. Kurang lebih sama. sama. Intinya sama semua. Oh iya, bicara soal tadi kan kita bicara strategi juga ya. Mungkin kalau kita flashback lagi ke masa-masa PBAK dulu, di situ kan ada satu hari khusus nih untuk namanya itu demo UKM itu. Nah, Iya benar-benar. kira-kira model yang seperti itu bisa nggak sih diterapin ke sosialisasi peminatan di prodi gitu? Kayak Bisa sih kalau kataku. Soalnya itu aku tahu lah gambaran ini sebenarnya UKM ini jenisnya seperti UKM apa. Kalau misalnya UKM Pancasila berarti mereka menampilkan ya seni-seninya gitu-gitunya lah. Berarti kan aku ngerti nanti yang di dalam UKM ini apa, UKM ini ngapain, itu kan udah ngerti lah garis besarnya. Jadi kalau menurutku kalau mau dibuat gitu juga bagus. Soalnya kan itu kan kayak itulah mempresentasikan si peminat itu sendiri. Jadi kayak dari mahasiswa sendiri tuh nggak bingung ini peminatnya ngapain, nggak bingung gitu, tapi udah paham lah garis besar nanti mau ngapain, nanti ini peminatannya penjurusannya kemana, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau dari apa ya, dari mahasiswa jurnalis ya, dari kalian sebagai mahasiswa jurnalis, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat adik tingkat yang sebentar lagi juga akan memilih peminatan? Waduh. Pesan kayak Mungkin dari Kak Fatur dulu ya. Kak Fatur ya, monggo. Ya sampaikan. karena kan dari Kak Fatur sendiri juga milih peminatannya murni keinginan. Murni, Mungkin murni. pesannya itu lebih apa ya, bisa kenapa lebih dalam, Lebih ya. mengena. lebih ngena. Mengena ke hati. Sebagai asli orang yang memilih jurnalis, apa sih pesannya buat adik-adik yang setelah ini bakal milih peminatan? Bilang deh Aduh. gitu ya. Gak ada, gue ada Lihat pesan. ke kamera, lihat ke kamera. Lihat ke Gak kamera. ada pesan. Bingung Sampaikan ke pesannya. adik-adik gitu. Kau ngomong aja ke Nggak kamera. experience saja kalau bisa. Enggak, karena kan kalau dilihat dari story gue tadi, berarti ekspektasi gue kan gak begitu tinggi juga. Dan gue juga masuk ke jurnalis bukan minat banget.
karena emang gue cuman kagak pengen milih apa, udah jurnalis gue tahu aja. Gue nggak bisa apa masan-masan karena gue bukan apa ya, gue nggak bisa bikin kata-kata kayak ngajak orang gitu. Bukan gue yang jago. Yang bisa aja sampai mas. Coba kok aku kan nggak murni. Siap. Yang murni nih, ayo dari Mas. Iya, yang murni memilih. Yang murni memilih kan ada 2 di sini ya. Oke. Sebenarnya aku nggak tahu ya pesan kesan gimana. Pokoknya aku cuma mau ngomong seberapa banyak siswa yang ada di dalamnya, tetaplah semangat, jangan menyerah karena sejujurnya jurnalis itu isinya jalan-jalan semua. Percayalah. Jalan-jalan. Kalau kalian ngajak dosennya pasti mau. Iya, tapi kita tetap ada tugas artikel ya. Iya. Kalau itu beda lagi. nggak apa ya. Berarti Nggak kita apa-apa. observasinya kan sambil jalan-jalan juga. Iya, Baru ngumpulin benar. data. Gak boring di kelas. Dosennya baik-baik juga. Iya. No presentasi. Nggak ada presentasi itu. Nah itu Enak kok, enak kok. Enak, percayalah. Percaya. Nih kalau dari Kak Jo sebagai Aduh. orang yang apa Tidak ya milih. punya POV, awalnya nggak milih terus akhirnya sekarang udah mulai enjoy. Nggak murni berarti ya. Iya. Ini murni, aku nggak murni, darah murni half itu kalau dia apa Harry Potter. Loh, Wow, half blood itulah pokoknya. Itu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang rencananya mau ngambil minatan jurnalistik ataupun yang lainnya, mungkin bisa dipikirkan dulu lah. Bisa dipikirkan dari apa ya? Masing-masing peminatan. Jadi jangan asal karena dosennya jangan. Jadi benar-benar dipikir, kalau bisa ya tanya-tanya ke dosen juga, itu penting. Jangan jadi kayak aku lah. Ya. Pokoknya jangan tanya-tanya. jangan seperti itu. Iya, jangan suruh saya. Nunggu dosen milihkan udah selesai. Nanti kalau nggak apa, kayak nggak sesuai ekspektasi, protes kan. Ya pokok intinya banyak-banyak tanya dosen, terus mungkin pesan dari aku masuk aja jurnalis nggak apa-apa. Masuk aja jurnalistik karena emang jurnalistik menurut aku, walaupun aku maksudnya terpaksa ya, itu seru. Emang dosennya seru, pengajarannya seru, tugasnya yang nggak seru. Itulah. Tapi Udah. dari teman-temannya gimana nih, seru nggak? Teman-temannya oke lah, not Oke bad. lah. Not bad. Not bad. bukan kelas yang sunyi gitu. Oh iya. Selalu rame dan rame-rame. Oke, not bad bukan best Kak. Not bad aja dulu. Not bad dulu. aja dulu. Soalnya belum selesai kan. Iya. Masih UTS kita. Nah, Masih UTS. Baru masuk. baru masuk. Tenang. Masih ada yang lanjutnya. Oke, terus tadi kan udah pesan ke adik-adik tingkat nih. Terus ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke pihak pengelola prodi atau pihak dosen gitu? Tadi kan kalau kita simak nih ya, ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, kayak yang awalnya kita itu berpikir bakal ada materi fotografi juga, ternyata fokusnya ke pemberitaan doang. Nah, apakah apa perlu sih ada kurikulum baru yang mana ada matkul yang membahas tentang fotografi gitu di samping pemberitaan gitu? Atau ya udah tetap seperti ini aja? Kalau menurutku sih ya, dari beberapa kelas yang kita sudah lalui, mata kuliah yang sudah kita lalui itu ada pesan dosen yang kutangkap. Jadi gini, sebenarnya itu dari dosen yang mengajar kita, sebaiknya itu rembukan lagi dan benar-benar jelaskan kurikulum apa yang mereka pakai, yang pertama. Yang kedua, siapa yang lebih dominan, contoh ke artikel, ke lapangan, dalam teknik penulisan, dan lain sebagainya. Itu mending lebih dibicarakan lagi. Jadi lebih enak katakannya si A, dosen A, dan lebih ke lapangan. Ya udah difokusin ke lapangan. Gimana cara ke lapangan, mental latih lapangan gimana. Kalau si B tulisnya, kalau si dosen B itu ke penulisan, gimana tata cara menulis yang benar, cara menulis dengan feature dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih dari gue. Kalau dari yang lain ada saran nggak sih? Kalau aku no comment sih. Waduh. No comment. Kalau dijelaskan semua sama ini. Bahaya aku dong. Sudah dijelaskan atau Iya. mau cari aman Kak? Waduh. Udah ya. Ya udah, Hes. Udah cukup. Maaf ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa sih makna yang kalian tangkap setelah mengikuti perkuliahan di peminatan jurnalis ini? Mungkin ini bisa jadi apa ya, semacam penguat lah untuk pertimbangan adik-adik kedepannya memilih peminatan jurnalis. Apa tadi? Maknanya Oh, gitu. Makna dari kamu ikut jurnalis. Maknanya sih kalau dari aku masih belum ada sih. Aku masih belum dapat feel-nya juga sebenarnya. Soalnya kan ya masih berjalan
setengah semester juga, dan itu juga aku pun jarang masuk. Jarang masuk juga. Jadi mungkin maknanya kalau dari aku sementara ya, makna dari jurnalis ini ya, kalau dari selama ini aku kuliah itu ya maknanya cuman jurnalis itu artinya membuat berita. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Jurnalis kan ya banyak lah cabangnya itu banyak. Tapi kalau yang aku dapat maknanya dari jurnalis dari Prodi PAI ini tuh membaca apa ya, menulis berita. Gitu. Menulis berita. Kalau dari Kak Arul? Sama seperti Kak Jo ya, belum ada sih, masih belum terlalu dirasakan. Cuma yang saya rasakan di jurnalisnya kebahagiaan teman-teman bersama teman-teman, potret bareng teman-teman. Karena sejatinya foto itu bukan sekedar bagaimana foto itu tajam, simetris. Walaupun fotomu itu jelek, konyol, kita tuh lihat dari fotonya, dari bagaimana kita menyimpan kenangan itu dalam sebuah lukisan cahaya. Kelas. Sebuah apa ya, semacam quotes yang Buat hari ini sangat menyentuh. catat teman-teman. Iya, Harus di highlight. Nur, Lanjut. Kalau dari gue makna, maksudnya udah belajar dari tadi setengah semester ya. Maknanya sih kita jadi lebih tahu kalau berita tuh yang bikin panas tuh banyak yang menipu gitu. Jadi kalau sudah maksudnya harusnya kayak jadi jurnalis itu bukan bikin berita yang bikin apa emosi sih, tapi harus ya bukan yang gimana ya. Pokoknya kalau ada berita-berita hoax, jadi kita lebih cari yang dalam dulu. Jadi kalau dulu kan kita berita hoax bangga makan ya, kayak lebih contohnya aja yang dulu yang pernah viral tuh Deddy Corbuzier cerai. Oh iya. Itu kan gampang buat kemakan berita kan. Kalau kita nggak setelah apa dalam jurnalis ternyata kita selesai sini itu apa? Berarti maknanya jurnalis itu kalau kata Samen itu ya, lebih Iya, jadi lebih tahu memperdalam informasi, nggak kemakan hoax. pemberitaan, jadi kan hoax. Hal-hal kayak gitu sebenarnya penting nggak sih untuk karir kita ke depannya sebagai guru? Kan kita di sini tuh di PAI udah kayak secara nggak langsung diarahin untuk ngambil profesi guru gitu di masa depan. Nah, sedangkan kemarin tuh aku sempat ngobrol nih sama teman-temanku dari peminatan yang lain. Ketika tak tanyain kenapa sih kamu nggak milih jurnalis gitu, mereka jawabnya apa ya, peminatan jurnalis itu kayak kurang linear gitu sama profesi guru gitu kan. Kalau misal pengelolaan jelas akan digunakan untuk memanage kelasnya, terus kalau dari dakwah juga kita PAI ya pasti dakwah itu muatan yang udah pasti ada gitu di materi. Dari penelitian juga kayak prospeknya riset sekarang kan udah menjanjikan gitu. Lalu kalau dari entrepreneur lebih ke apa ya, sekarang siapa sih yang nggak tergiur dengan cuan gitu. Nah, apakah kemampuan-kemampuan yang kita dapat, misal kayak bisa menyaring informasi, terus bisa apa ya, kita punya kemampuan literasi digital yang lebih, itu relevan nggak sih sama profesi guru? Kalau dari aku sih sebenarnya sangat relevan malah. Soalnya kan banyak di zaman sekarang itu guru itu nggak dikasih kesempatan hak bicara. Kayak misalnya ada anak kelasnya bermasalah, terus gurunya menindak, terus si orang tua nggak terima, akhirnya menuntut si guru. Nah, guru biasanya kalau guru itu nggak punya bukti, nggak punya kemampuan jurnalis, nggak punya itulah publikasi dokumentasi gitu, itu biasanya nanti malah gurunya yang kena. Nah, kalau kataku malah sejalan. Jadi intinya jurnalis kan kalau aku dapat dari Mas Fatur tadi kan memperdalam informasi, jadi nggak biar orang-orang nggak termakan hoax. Jadi kalau kataku ya sangat penting sekali jurnalis ini bagi guru, biar guru ini nggak itu aja. Kalau misalnya difitnah atau dikasih komentar miring itu nggak diam aja, tapi kalau dari PAI berarti pernah punya pengalaman lah melawan seperti itu, berani melawan. Itu juga termasuk mana jurnalis juga kan, kalau kataku gitu. Jadi kayak lebih ke jadi guru yang berani speak up. Iya. Dan memang speak up-nya itu disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Oke, nggak cuma omong kosong. Iya, nggak cuma omong kosong. Kalau menurut yang lain? aku kurang lebih sama seperti Kak Jo. Relevan gitu ya? Iya. Masih relevan. Kalau menurut Kakak tuh?
Sama kayak Kak Jo juga enggak? Kurang lebih sama. Samain aja ya. Samain aja wes. Oke. Jadi Lebih sama. intinya tetap relevan ya guys sebenarnya ini tuh. Betul. Cuma kita perlu sih memperdalam Iya. sebenarnya jurnalis ini seperti apa supaya kita itu nggak kemakan sama persepsi jurnalis ini mau kerja apa sih Iya. gitu. Toh juga kita jadi guru perlunya ngajar. Mungkin ini juga jadi PR Prodi juga ya. Bagaimana cara mereka itu menyamakan persepsi. Kalau semua peminatan itu sebenarnya bisa menjurus ke Prospek karir yang prospek hari yang menjanjikan. menjanjikan juga gitu. Jadi itu PR Prodi juga sih. Mungkin itulah. Oke. PR Prodi. Prodi, oke. Oke. Mungkin setelah podcast ini tayang bisa lah ini jadi semacam evaluasi Iya, bersama gitu. Betul. Oke, mungkin ada closing statement sebagai mahasiswa jurnalis. Kasih kata-kata Mas Satu. Kasih kata-kata Mas ayo Jurnalis main murni. kamu. Tadi kan Bisa. udah kan dari Mas ini. Kasih Sekarang Mas Fatur. kata-kata atau tutup podcastnya sekarang. Kasih kata-kata dong. Jangan gitu dulu, kasih kata-kata dulu. Kata-kata gimana? Kata-kata mungkin kayak apa sih asiknya di jurnalis gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Atau ke yang lain dulu ya, ke yang lain dulu. Yang lain gue juga bingung nggak bisa kata-kata. Aku juga bisa. Kalau aku sih Nah, cukup itu aja mungkin. Cukup itu. Ya. Jurnalis tuh seru. Seru. Iya, Asik. kata-katanya jurnalis itu seru. Jurnalis itu seru. Catat Jurnalis ya, catat seru. teman-teman. Jurnalis itu seru. Oke. Nggak seburuk yang dibayangin sama orang-orang kebanyakan. Benar. Dan kedepannya kita juga punya prospek kerja yang sebenarnya malah lebih luas sih dibandingkan profesi-profesi yang lain. Misal pun nanti kita nggak terjun ke jurnalis dan kita ngambil profesi guru, itu tetap bakal jadi skill penunjang kita. Gitu. Oke, tidak terasa sudah berapa lama ya kita? Lama sekali. Ya banyak sekali yang dibahas. Saking serunya ya. Banyak insight gitu ya, banyak insight yang kita dapatkan dan ini bukan semacam pembicaraan di tongkrongan sih, karena Iya. banyak yang bisa kita ambil gitu. Iya. Oke, mungkin terima kasih gitu ya buat narasumber, buat Kak Jo, Kak Arul, Kak Ya, Fatur sama-sama. yang udah berbagi ceritanya bersama kita di sini, sudah berbagi persepsinya dan untuk teman-teman khususnya buat adik-adik yang sebentar lagi akan memilih peminatan, ingat peminatan jurnalis ini nggak seburuk yang dibayangkan gitu. Iya, Kalian mungkin betul. bisa mempertimbangkan ya peminatan-peminatan yang lain, tapi cobalah lirik di peminatan jurnalis ini seru kok sebenarnya. Banyak banget yang bisa dipelajari. Betul. Oke. Dan jurnalis ini tuh sebenarnya kelas yang menurutku banyak makna banget gitu ya, dari mahasiswa yang sedikit itu akhirnya gimana kita bisa membangun komunikasi yang lebih intens gitu. Terus juga apa ya, lebih ke kita lebih mudah untuk saling mengenal gitu. Jadi secara relasi lebih solid dan secara prospek juga tetap menjanjikan. Mungkin cukup untuk episode podcast kali ini. Lain waktu kita akan sambung dengan episode-episode yang lain. Mungkin kita akan membahas peminatan yang lain dengan narasumber dari peminatan-peminatan yang lain juga. Dan untuk kali ini cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Mohon dimaafkan. Hilaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.